Kalau dibilang jalan tengah, saya mungkin kurang sepakat ya tuh. Menurut saya bukan jalan tengah, tapi lebih kepada antitesa. Nah, pandangan anak-anak muda sekarang terhadap partai politik itu sebetulnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung dan Bing, kali ini Agus Jabu bertanya, kedatangan tamu seorang aktivis perempuan muda yang revolusioner, namanya Vanda Puspitasari, aktivis yang sekarang sedang studi di Universitas Indonesia, pasca sarjana jurusan ilmu politik. Nah, selamat datang, Bing Vanda. Terima kasih, Bung. Saya akan menanyakan beberapa hal dan saya akan belajar dari Bing Vanda tentang situasi kekinian maupun sejarah perjuangan para pendiri bangsa kita, apa yang menjadi cita-cita mereka terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, nanti kita elaborasi. Dan pertama saya ingin menanyakan, menurut Bing Vanda, secara ekonomi politik, situasi sekarang itu seperti apa? Secara umum ya Tom, soal situasi ekonomi politik di Indonesia, mungkin secara bahasa milenialnya amburadul, semrawut, carut marut. Amburadul ya. Iya. Kesenjangan soal sosioekonomi juga sangat lebar sekali. Nah ini kemudian kan nggak bisa dikatakan ekonomi politik ataupun sosial ekonomi kita berada pada kewajaran, tapi menurut saya lebih kepada memprihatinkan tuh. Kenapa bisa seperti itu menurut Bing Vanda? Ya, menurut saya tuh faktornya banyak ya yang melatar belakangi itu. Mulai dari, kalau dari segi sebenarnya mempengaruhi, menurut saya yang dominan itu adalah segi politik tuh. Mulai dari kebijakan, mulai dari regulasi, mulai dari oligarki politik, mulai dari dan sektor variabel lainnya, eksploitasi sumber daya alam, terus kemudian tidak meratanya soal pembangunan. Di sini pembangunan bukan dalam konotasi infrastruktur ya tuh, tapi pembangunan manusianya. Jadi faktor-faktor itu yang dominan itu yang kemudian menyebabkan saat ini jurang pemisah masyarakat miskin dan kaya itu sangat dalam sekali, sangat lebar gitu. Padahal kan kita sudah masuk ke zaman reformasi, ya, di mana dulu di tahun 98 gerakan mahasiswa bersama gerakan rakyat menuntut supaya ada demokrasi dan keadilan sosial. Berarti sebetulnya cita-cita reformasi ya itu sampai sekarang tidak terwujud ya. Karena ada kesenjangan, terus sumber daya terkonsentrasi di segelintir orang, ya. Tadi Vanda menyebutkan oligarki ya, oligarki. Kalau Vanda melihat tadi berbicara tentang regulasi itu yang membuat adalah parlemen bisa, stakeholder, eksekutif juga bisa, ya kan? Parlemen itu isinya adalah perwakilan dari partai-partai politik. Nah, pandangan anak-anak muda sekarang terhadap partai politik itu sebetulnya seperti apa? Iya tuh. Sebelum menuju ke sana, saya ingin, menurut hemat saya tuh ya, bukan cita-cita reformasi yang kemudian saat ini tidak tercapai, tapi justru cita-cita dari
proklamasi itu sendiri sampai hari ini pun kita menemui fase reformasi itu pun belum tercapai pada yang diinginkan, yang diharapkan pada saat proklamasi ataupun pembentukan negara ini seperti apa. Akhirnya kan kemudian dari situ cita-cita ini masih belum tercapai pun dengan reformasi tidak membuat kemudian cita-cita itu bisa tercapai. Justru pasca reformasi menurut saya kurang total ketika kita ngomongin perubahan. Seharusnya bukan lagi perubahan kecil seperti itu ketika misalnya kita dibenturkan dengan rezim 32 tahun yang sama-sama kita tahu seharusnya perubahan besar itu juga dilakukan supaya kemudian ada tatanan baru, kehidupan masyarakat yang baru yang sesuai dengan cita-cita proklamasi atau Pancasila itu sendiri. Perubahan besar yang dimaksud Vanda seperti apa? Dari Orde Baru ke reformasi itu seperti apa perubahan besar itu? Kalau kita mengacu kepada hukum revolusi Bung Karno itu di Trisakti, menurut saya itu perubahan itu nggak bisa kemudian hanya dilakukan di tataran atas atau pergantian pemimpin ataupun pergantian sistem. Tapi ini revolusi juga harus kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat dari bawah. Jadi artinya perubahan sistem kemudian perubahan pemerintahan dibarengi dengan pembangunan manusianya. Jadi, itu yang kemudian dalam konsep Bung Karno akan bisa menuju kepada tahapan revolusi berikutnya. Jadi perubahan sistem, perubahan kepemimpinan nasional, termasuk perubahan karakter masyarakat. Ya kan? Sistem itu artinya kan sistem ekonomi politik yang sesuai dengan Pancasila tadi dikatakan seperti itu. Baik. Ya kan, dan Soekarno dalam persoalan revolusi dia menolak revolusi istana atau revolusi elit kan, revolusi harus melibatkan rakyat banyak karena itu akan mengubah sistem. Nah, berarti situasi sekarang ini sebetulnya secara sistemik, secara ekonomi politik itu bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa kita ya kan? Nah, cita-cita para pendiri bangsa kita itu kan sebetulnya secara ringkas dan mendalam sudah termaktub di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Saya sering mengatakan bahwa di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah tujuan negara, ya, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, ya, bukan memajukan satu golongan, satu kelompok. Dan yang kedua di situ ada Pancasila sebagai dasar negara gitu loh. Nah, bagi kita Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara tetapi sebagai filosofi, sebagai bintang arah, ya, bintang arah bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, menurut Bing Wanda, ya, setelah kemudian runtuhnya tembok Berlin, runtuhnya Soviet, ya kan, kemudian kapitalisme menjadi sistem utama yang mengatur peradaban di dunia ini, sebetulnya Pancasila itu menurut Bing Wanda seperti apa secara filosofi untuk mengatur umat manusia? Ya, secara filosofi Pancasila sebenarnya hemat saya ya Bung. Jadi penggalian akhirnya Pancasila itu bukan karena menurut saya peristiwa intelektual. Peristiwa intelektual di mana tidak hanya Bung Karno dan beberapa tokoh pergerakan pada saat itu merumuskan, memang kemudian secara istilah Bung Karno yang menemukan, tapi itu berdasarkan ketika Bung Karno sendiri Pancasila dalam konsep Bung Karno itu pun penggalian dari kepribadian bangsa, dari jiwa bangsa ini sebenarnya seperti apa, yang multikultural, yang kemudian terdiri dari corak sosio budaya yang seperti ini, kemudian kebutuhan potensi alam dan juga sesuai dengan cita-cita yang sudah diperjuangkan sebelum kemerdekaan, itu sebenarnya sudah berangkatnya dari penggalian itu, Bung. Penggalian yang cukup dalam menurut saya, yang kemudian lahirlah butir-butir itu tadi, mengakomodir keagamaan, mengakomodir kesejahteraan, keadilan, pemusyawaratan dan lain sebagainya.
Nah, menurut saya sebagai falsafah, Pancasila itu sangat sangat make sense, sangat pas sekali untuk kemudian kondisi kita hari ini pun sebenarnya bisa dipakai untuk melihat fenomena internasional, ekonomi politik internasional. Pancasila bisa dijadikan pisau analisis menurut saya gitu. Jadi Pancasila hari ini menurut saya seharusnya ketika itu kemudian implementatif dari sebuah falsafah itu dijalankan dengan political value atau nilai politik. Saya setuju itu ya. Kemudian itu akan menurut saya akan membawa bangsa ini kepada bangsa atau masyarakat yang sosialis seperti yang dicita-citakan Bung Karno. Oke. Kalau ada pandangan begini, sebetulnya selain Pancasila itu adalah cermin dari karakter masyarakat Indonesia yang sudah melekat ya di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kalau ada yang mengatakan bahwa secara teoritik Pancasila itu adalah jalan tengah antara manifesto komunis ya, yang kemudian pada waktu itu menjadi landasan Blok Timur membangun sistem ekonomi politiknya, dengan Declaration of Independence-nya Amerika yang liberal gitu loh. Itu loh. Apakah benar menurut Bing Wanda bahwa Pancasila itu sebetulnya jalan tengah antara dua kutub, kapitalisme dan komunisme? Kalau dibilang jalan tengah, saya mungkin kurang sepakat ya tuh. Menurut saya bukan jalan tengah, tapi lebih kepada antitesa. Menurut saya lebih tepat ketika Pancasila ini kemudian dirumuskan sebagai bentuk antitesa dari berbagai macam ideologi yang kemudian mengalir di seluruh dunia, terutama untuk ideologi-ideologi yang memang di dalamnya itu memiliki visi untuk eksploitasi, untuk melakukan penindasan-penindasan. Artinya sebagai antitesa untuk itu gitu. Berbagai macam ideologi yang muncul, mau itu imperialisme, kolonialisme, bahkan feodalisme, itu Pancasila hadir sebagai antitesa itu semua menurut saya. Oke, begini. Jadi tadi dikatakan bahwa belum ada perubahan sistem, belum ada perubahan kepemimpinan nasional, belum ada perubahan karakter ya bangsa Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi. Kalau saya menyatakan begini bahwa Bing Wanda tadi mengatakan ini kesenjangan sangat tajam, sumber dayanya dikuasai oleh segelintir orang dan itu melanggar pasal 33, kira-kira begitu. Berarti sebetulnya kepemimpinan nasional sekarang ini ya yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini itu tidak mencerminkan semangat menjalankan Pancasila sebagai dasar negara. Bisa nggak kalau misalkan kita nyatakan seperti itu? Bisa tuh, Bung, bisa. Itu pun persentase indeks demokrasi di kita juga menurun. Kita peringkat ke 86 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat. Kita indeks demokrasi kita menurun, itu salah satu tolak ukur menurut saya kegagalan demokrasi, dan itu menurut saya implementasi Pancasila juga tidak bisa dikatakan berhasil. Gitu. Indonesia ini sebetulnya kalau menurut pandangan Bing Wanda ya yang mendalami Marxisme, mendalami Pancasila, Indonesia ini secara politik berdaulat nggak sekarang ini? Enggak, Bung. Indikatornya apa? Indikator ya. Jadi menurut kedaulatan politik menurut Trisakti Bung Karno itu bagaimana kemudian sistem pemerintahan, kemudian produk yang kemudian menghasilkan produk kebijakan ataupun regulasi ini kemudian tidak mendapatkan intervensi dari siapapun. Jadi tujuannya adalah untuk bangsa Indonesia, maka kemudian perumusannya itu juga diharuskan untuk seluruh masyarakat. Sejauh ini kalau menurut saya ya, Bung, soal kedaulatan politik di kita itu juga mengalami bukan kemunduran ya, tapi sejak dulu pun pasca Soekarno pun tidak ada kita memiliki kedaulatan secara politik gitu. Terlebih saat ini pun menurut saya juga masih belum gitu. Karena itu tadi kebijakan yang dikeluarkan, regulasi yang dikeluarkan itu syarat kepentingan transaksional bahkan gitu kan. Jadi mempermainkan hidup rakyat dalam proses politik, menurut saya kita nggak punya kemandirian secara politik. Jadi kalau zaman Bung Karno itu kan kira-kira bangsa Indonesia
sedang mempertahankan kemerdekaan dan mengambil alih aset-aset yang dikuasai oleh kolonial, ya kan. Ada yang mengatakan tahun 60-an itu sudah hampir 80% aset kolonial itu sudah dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kenapa kemudian setelah Orde Baru itu tidak berdaulat? Kira-kira indikatornya adalah dengan adanya undang-undang penanaman modal asing, ya. Kira-kira yang kemudian Freeport masuk gitu loh. Itu sebagai salah satu indikator bahwa setelah Soekarno jatuh, kemudian Orde Baru naik, Orde Baru mengembalikan Indonesia ke modal asing untuk dalam melakukan pembangunan nasional. Nah, sebetulnya kalau tadi dikatakan bahwa politik gak berdaulat, sebetulnya sistem ekonomi Indonesia sekarang ini sistemnya seperti apa? Pada prakteknya ya, Bu. Yeah. Kalau pada prakteknya menurut saya liberal. Liberal, ya. Liberal Kapitalistik yang liberal itu tentunya berbeda kontras sekali dengan Pancasila, ya. Ya, Bertentangan dengan Pancasila, bertentangan ya. sekali.